Kalian nonton debat Cawapres putaran keempat kemarin nggak? Di debat itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin keluarin pernyataan yang ngawur banget soal hilirisasi. Caimin bilang dia setuju kalau sumber daya alam itu harus dipromosikan. Tapi dia bilang eksplorasi nikel yang menurutnya ugal-ugalan itu justru membawa kerugian. Katanya, hilirisasi saat ini tidak mempertimbangkan sisi ekologi, kondisi buruh lokal karena didominasi tenaga asing sampai meningkatnya kecelakaan produksi nikel. Di sisi lain, pemasukan kita dari nikel sangat kecil, tutur Caimin. Menurutnya, produksi nikel Indonesia yang berlebihan bisa membuat daya tawar Indonesia jadi turun. Hal itu bikin Indonesia jadi bumerang karena kebijakannya sendiri. Baginya masa depan Indonesia aja belum jelas, tapi saat ini pemerintah malah mengorbankan lingkungan, sosial, dan keuntungan yang terbatas. Jadi menurutnya kebijakan seperti ini harus dibuat dengan matang dan berani, bukan karena gegabah. Kok pernyataannya gitu ya? Nggak capres, nggak cawapres, bicaranya tanpa fakta nih. Buat yang terlanjur percaya, dengerin ya. Hilirisasi nikel sendiri emang dilakuin besar-besaran di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo. Tapi hilirisasi pada saat ini keuntungannya melonjak tinggi jika dibandingkan pada tahun 2010 lalu. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor ferronikel Indonesia saat ini naik dari 373,6 juta US dollar menjadi 15,29 miliar US dollar. Kalau dirupiahin dari nilai 5,83 triliun rupiah, saat ini nilainya melonjak menjadi 238,68 triliun rupiah. Selain itu, nilai ekspor nikel dan barang juga melesat dari 1,44 miliar US dollar menjadi 6,82 miliar US dollar. Ini sama aja setara dengan nilai yang awalnya 7,4 triliun rupiah melonjak menjadi 106,5 triliun rupiah. Hilirisasi nikel juga mendatangkan keuntungan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP berupa royalti. Data Kementerian ESDM merilis hasil PNBP dari sektor minerba yang menembus 172,96 triliun rupiah. Nilai yang fantastis kan? Yakin keuntungan ini dinilai sebagai keuntungan yang kecil? Miris ya lihat pernyataan kayak gini disampaikan tanpa fakta yang nyata dan valid. Semoga kita nggak kekecoh dalam memilih calon presiden yang pintar mengolah kata tapi jeblok soal memvalidasi data yang benar. Yuk jadi pemilih yang cerdas.